Ya, memakai software gratisan kieu delay wae ya. Lanjut lagi terus. Nah, sok jawab lah udah pertanyaannya. Pak, yang saya tadi kepotong, Pak. Ya intinya untuk Gisin ya, apa kaitannya gitu kan antara inverter yang Anda buat gitu ya, menggunakan fotovoltaik dengan harmonisa gitu kan. Sehingga sebenarnya untuk apa Anda membahas lebih ke harmonisanya gitu kan. Oh, oke. Ya, itu aja. Silakan, Oke, dari baik. Efraimi aja dulu. Izin menjawab. Dari empat smart grid ini dari pembangkitan, pengontrolan komunikasi dan aplikasi di Nusa Penida sendiri mengenai pembangkitannya dengan existingnya diesel dan pengaplikasian smart grid-nya itu menggunakan energi terbarukan yaitu energi surya dan hanya baru satu tempat yaitu di PET karena ada 3 tempat yang saya analisis yaitu di PET, di Suwana dan di Sakti. Jadi data dari yang sudah ada di PET kemudian cara-caranya disamakan ke Suwana dan Sakti sehingga melihat hasil yang paling ekonomis. Dari keempat hal ini sudah ada di dalam proses ke 3 tempat tersebut. Di pembangkitannya, pengontrolannya di generatornya sudah ada, komunikasinya menggunakan software tersendiri, namun tidak dibahas dalam penelitian ini dan diaplikasikan langsung di tempat di Nusa Penida tersebut, dikarenakan Nusa Penida tersebut jaringannya terisolasi. Begitu, Pak. Ini sudah diimplementasikan berapa lama? Baru selesai dibangun itu tahun ini dan itu baru hanya di daerah PET. Namun saya dalam simulasi ini mensimulasikan di 2 tempat lain untuk melihat tempat yang paling ekonomis dari ketiga site penetrasi PV tersebut. Ini di Bali ya? Iya, di Nusa Penida, Bali. Kamu memang orang Bali atau dapat proyek ke Bali gitu? Proyek dari saya magang bersama di PT Kuadran yang bekerja sama dengan PLN yang menurut rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik yang dengan sistem smart grid di Bali. Jadi saya dapat di Nusa Penida begitu, Pak. Terus bisa nggak ini diterapkan di kota-kota besar lain seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya? Untuk saat ini proyek masih menggunakan daerah-daerah yang terisolasi karena agar mensuplai daya yang dapat digunakan dari panel-panel surya yang diletakkan di daerah-daerah yang terpencil seperti yang jauh dari jaringan PLN begitu Pak, seperti Nusa Penida maupun seperti di Ambon ada, namun tidak dalam studi kasus saya begitu. Oh, jadi kayaknya untuk daerah-daerah lain masih belum ini ya, belum bisa dilaksanakan ya? Iya, mungkin dalam kendala tempat, Pak. Kecuali surya atap. Oke. Ya, saya pikir cukup. Yang lainnya silakan. 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 Jadi kalau untuk pengaturan kecepatan dan lain-lain itu terdapat di panel kontrol lift, Pak. Jadi sebelum untuk cara kerjanya misalkan mesin mendadak mati itu ada yang namanya komponen yang bernama ARD, Pak, Automatic Rescue Drive, yang berfungsi apabila sumber listrik PLN mendadak mati dan lift akan berhenti di sembarang setelah lebih dari 15 detik, Pak. Jadi untuk misalkan 15 detik itu lift akan masih tetap bekerja ke lantai yang terdekatnya, Pak. Kalau kecepatannya gimana? Itu bisa diatur? Bisa diatur, Pak. Pakai apa itu? Pengaturan kecepatan motornya pakai apa? Namanya apa ya? Kayak semacam
pengaturan kayak model kayak HP gitu Pak, tapi bukan HP apa ya. Tapi di situ tempat pengaturan untuk ngatur kecepatannya Pak. Dari mulai berapa sampai berapa itu kecepatannya? Kalau Anda tahu. 1 meter per second, Pak. 1 meter per second. Iya. Benar itu 1 meter per second? Baik, benar Pak. Oke. Oke, yang lainnya silakan. Oh, saya aja langsung atau kuku dulu. Kuku dulu, kuku. Nanti kamu terakhir. Silakan dulu. Dinyalakan itu kok ininya. Nggak kedengaran. Nah, Maaf Pak. Jadi menurut keakuratan setelah berdasarkan hasil uji yang saya lakukan, keakuratan cukup akurat perangkat ini. Lalu untuk keuntungan dibandingkan dengan yang lain-lain, jadi kalau pakai LoRa, pelanggan tidak akan dibebankan perihal pengiriman data seperti isi pulsa atau apa-apa yang lain lah. Jadi tidak ada biaya bulanan tambahan untuk pengiriman data begitu Pak. Untuk keuntungan yang lainnya hemat data. Lalu kami cukup realitanya baik dengan untuk kelemahannya mungkin platform masih terbatas Pak. Jadi masih belum bisa kontrol, belum bisa ngirim foto atau video gitu. ya ini di pasaran itu kisaran berapa itu? LoRa-nya, Iya. LoRa-nya kisarannya 150.000 Pak. 150.000. Kalau satu paket itu berapa itu dengan alatnya, smart Satu meternya? paket sekitar 700.000-an Pak. 700.000-an. Iya. Jadi Anda mengembangkannya itu dari yang sudah ada atau Anda rancang sendiri? Rancang sendiri kebetulan Pak. Ya, sendiri. Artinya kan ini secara hitung-hitungan Anda bisa aja ini dikembangkan lebih lanjut, mungkin nanti diproduksi secara massal gitu kan. Ya, nah ini kan artinya nanti masyarakat bisa gunakan. Jadi jangan berpikir hanya untuk Anda sendiri, mungkin orang lain juga diharapkan bisa gunakan. Ya, minimal di DPT itu pakai smart meter yang Anda ciptakan. Nah, itu saya pikir itu harus diuji coba di kampus sendiri. Ya, Pak. Oke, silakan Rin. Ya. Untuk saya Pak, tadi kan hubungannya antara inverter dengan harmonisa ya, karena saya bahas di skripsinya itu lebih banyak ke harmonisa. Tapi sebenarnya saya juga bahas ke tegangannya Pak, cuma nggak terlalu muncul, soalnya kan di situ saya juga kasih lihat si tegangannya itu berapa, soalnya kan si inverter ini sebenarnya nanti outputnya itu kan dia itu yang jadi masalah utama dari inverter itu biasanya itu harmonisa sama tegangannya Pak. Kalau misalnya tegangannya itu saya akalnya tuh pakai boost converter. Tadi kan ada boost converter dulu sebelum masuk ke inverternya. Nah itu tuh buat ngatur tegangannya biar selalu sama, biar selalu 400 volt gitu Pak. Kalau misalnya untuk harmonisanya sendiri itu karena si inverter ini kan sebenarnya dia kan beban non-linear ya Pak ya. Jadi ketika dia masuknya DC, dia muncul laginya AC Pak. Nah kalau misalnya pas lagi muncul ke AC itu, dia gelombangnya itu masih kotak-kotak, kepotong-kepotong Pak. Jadi kita harus pakai filter dulu, baru dia bisa benar lagi si gelombangnya baru bisa jadi AC. Jadi kebanyakannya itu kendalanya lebih banyak di harmonisanya Pak, sehingga di skripsinya lebih kayak kebanyakan ngebahasnya tentang harmonisa gitu. Oke. Nah untuk Gina ya ya saya nggak bertanya ke Gina tinggal mungkin nanti silakan aja masukan dari tim penguji tadi dilakukan revisi ya, lalu juga penulisan segala macam. Nah itu nanti tinggal diperbaiki aja sehingga nanti
pasca ini Anda melakukan hal-hal yang penyempurnaan terhadap artikel-artikel Anda. Ya, itu saja ya. Oke, terima kasih. Selamat untuk semuanya. Mangga Pak Yadi, nuhun. Ya, terima kasih buat tolong. Ini silakan snacknya dimakan dulu snacknya. Pastikan udah lapar. Snack sendiri ya. Kacau ya. Baik, berikutnya Pak Adang, silakan Pak Adang. Terima kasih Pak Yadi. Maaf ini bandwidth-nya low ya, jadi tidak ada video, tapi mungkin suara saya bisa didengar oleh semua. Pertama, selamat ke Bapak-Bapak bimbing yang telah membimbing selama ini dan telah hadir 5 kandidat. Mungkin tidak banyak lebar yang akan saya tanyakan, banyak sekali hal yang sudah ditanyakan oleh penguji lain. Cuman tadi hal yang prinsip bagi ini, bagi Rifki, Ki monitor Ki. Tes. Ki, monitor Ki. Tes. Sudah Pak? Ya. Ki, di dalam perencanaan itu, di dalam bab 2, bab 3-nya itu kan AC yang kamu atur ya. Pakai PPFV ya. Variabel voltage, variabel frekuensi. Tetapi Anda bercerita tentang motor DC. Terus dibedakan gitu ya. Itu yang utama. Makanya itu yang pas bulan tadi, ini perencanaan atau studi, itu yang utama. Tolong yang mana nih benar nih? Jadi kalau ini perencanaannya Pak, kalau Rifki. Jadi selama ini belum ada gedung itu, kosong, masih kosong. Jadi gedungnya iya emang belum ada Pak, kalau untuk gedungnya Pak. Gedungnya mah sudah ada, jadi Rifki tinggal rancang liftnya Pak. Nah, dari awal sampai kalau jadinya. Saudara masih memakai DC, betul kata Pak Wayan tadi, memang berat. Anda harus menyiapkan rectifier-nya besar sekali ya. Itu yang perlu Anda perhatikan, itu cermati. Kenapa memakai AC aja ya? Variable voltage, variable frekuensi ya. Untuk ini, untuk kick ya. Sekarang minjak ke Gina nih. Saya tidak akan panjang lebar, mungkin mengulang aja. Siapa? Monitor Gina. Gina. Gin. Iya. Kalau tidak salah Anda masang digitnya di daerah Gedung Dukuh ya? Betul nggak? Iya Pak, di penyulang Gunung Dukuh. Ya. Jadi kalau saudara menentukan titik untuk masang digitnya di Gedung Dukuh, Gedung Dukuh ya? Gunung Dukuh, Pak. Ya. Berarti Anda punya solusi atau semacam saran untuk PLN bahwa di sana tuh ada sumber tentunya ya, minimal sumber energi terbarukan itu. Apa mungkin dari situ apa kira-kira yang bisa dibuat untuk Digi di sana? Silakan Gina. Ya Pak, kalau untuk energi terbarukannya bisa pakai solar cell Pak. Bisa dipasang di sungai, di situ ada sungai agak besar tapi aliran arusnya nggak ada Pak. Jadi sungai yang tenang gitu Pak. Bisa berarti di atas air sungai itu ya? Iya, Pak. Gitu. Jadi itu memang harus berikan solusi bahwa potensi yang ada untuk menambah atau memasang DG di situ karena ada potensi energi terbarukan ya. Itu di atas sungai kalau gitu begitu. Berarti Anda memakai solar cell, begitu kan ya? Gina? Iya. Ya. Iya, Pak, betul. Kuku ada ku. Kuku. Monitor aku. Monitor Kak Kuku. Hadir. Ya, Pak. Anda kan bercerita tentang kondisi abnormal ya? Iya, betul Pak. Nggak? Betul. Nah, kok nggak sekarang dengan normalnya gitu? Gimana? Bisa nggak diminta dijelaskan lah apa bedanya abnormal dengan normal dan kenapa tidak disatukan saja untuk tugas akhir Anda ini atau skripsi Anda ini? Langsung jawab ya, Pak? Ya, mangga langsung. Ya, jadi kebetulan ini sebenarnya keadaannya normal juga udah bisa gitu, Pak. Tapi lebih difokuskan ke abnormal gitu. Nah, terus gimana kalau gitu? Ketika normalnya bagaimana kira-kira kondisi normalnya? Terekam nggak? Ya, si pelanggan masih bisa mengecek harga, mengecek status tegangan gitu, Pak. Untuk halo. Ya. Gimana Git? Gimana ku? Iya, Pak. Jadi
Jadi untuk kondisi normalnya pelanggan masih bisa mengecek harga, mengecek tegangan abnormal. Nah, untuk kondisi abnormal itu nanti pelanggan tidak akan mendapatkan pemberitahuan apabila terjadi abnormal, tetapi pemberitahuan langsung masuk ke PLN untuk ditindaklanjuti gitu. Oh, semacam informasi saja gitu ya? Iya, Pak. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih, Evra, monitor, Pak. Halo. Oke, udah, Pak. Kalau lihat judulnya, ini kan Anda analisa sistem smart grid ya? Itu ya? Iya, betul, Pak. Terus itu ada PLTD, tulis salah ya? Ada Ya. PV ya? Dan juga pakai baterai energy storage system ya? Iya. Itu kan di Nusa Badina. Itu nggak itu semua? Betul, Pak. Terus coba jelaskan gimana itu sistemnya semua itu? Sistemnya itu di Nusa Penida karena sistem kelistrikannya isolated, jadi kan yang mulanya menggunakan diesel untuk supply, namun menggunakan medium fuel oil yang menjadikan harga pokok pembangkitnya itu mahal. Nah, sesuai dengan rencana pemerintah untuk menerapkan smart grid di Nusa Penida, maka Evra juga meneliti untuk ketiga tempat tersebut sebagai masukan juga untuk PLN. Nah, untuk melihat nilai yang paling ekonomis setelah penerapan smart grid ini sendiri. Smart grid ini sendiri sesuai dengan rencana PLN, yaitu menambahkan pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian menggunakan BESS sebagai frekuensi kontrolnya. Jadi pada saat siang hari seluruhnya menggunakan pembangkit surya dan di smart grid ini dikontrol di generatornya pada pagi hari menggunakan diesel, pada siang hari menggunakan surya, dan sore hari juga selanjutnya menggunakan diesel lagi. Dan sisa dari pembangkitan ini disimpan di baterai, kemudian pada saat kondisi gangguan, yaitu dalam penelitian ini kondisi intermittent, pada saat panel surya tertutup awan, maka BESS tersebut mensuplai daya ke kelistrikan Nusa Penida untuk menstabilkan frekuensi juga, begitu Pak. Itu kan bertahap ya, dari level 0 dan seterusnya kalau tidak salah ya. Berarti tentang RESMG itu tentunya Anda harus dilihat bahwa ketika siang, masa full mati itu dieselnya hanya sel surya? Apa sudah dianalisis bahwa sel surya bisa menggantikan beban diesel yang pagi dan sore dan malam itu? Sudah dianalisis belum? Kemampuannya. Sudah, Pak. Terus gimana kira-kira secara ekonomi gimana? Masuk tidak itu? Secara ekonomi sudah di salah satu tempat ada di PET, itu ekonomis, jadi tidak menggunakan bahan bakar dieselnya tersebut dan menghasilkan biaya pokoknya itu lebih murah. Oke lah. Oke, mungkin untuk Gisin saya tidak mungkin nguji ya, karena saya membimbing. Saya pikir sudah cukup banyak nih dari bapak-bapak. Terima kasih Pak Yadi. Ya, itu aja Pak Yadi. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Pak Dadang. Saya masih makan lapar soalnya. Maka lanjutlah. Semuanya sudah kebagian, tinggal saya. Pawasi izin ada Jumatan, dan saya moderator tidak usah menguji karena sudah hampir semuanya ditanya oleh dosen yang lain. Saudara peserta sidang, kita pengumuman belum waktunya belum ditentukan ya. Pokoknya saudara jangan dilepas pakaiannya tetap pakai, karena nanti untuk penutupan mungkin kita jam habis Jumatan ya, jam 1 atau jam setengah 2. Ya, kita akan bertemu lagi dalam forum ini dan dengan kostum yang sama ya. Kalau bisa ada orang tua ya, orang tuanya ada kan? Nggak ada Pak. Ya Pak. Ya Pak. Orang tuanya, tidak ada ya. Yang nanti orang tuanya kalau yang ada mewakili kita untuk mengucapkan selamat Pak ya. Orang tuanya harus ada nanti. Iya Pak. Oke, jadi bikin sedih aja ya Di. Iyalah, nanti kan kita nggak bisa bersalaman sama peserta. Jadi nanti orang tua yang mewakili kita mengucapkan selamat gitu ya. Salaman sendiri aja sih.
Untuk semua Bapak selamat. Gini selamat sama tembok saja nanti. Gisin, terima kasih Bapak. kalau ada Gisin pakai manakin aja. Jadi baik Bapak Ibu, Bapak Ibu. Pak, Gisin kostumnya beda sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji, terima kasih atas perhatiannya. Sudah lama menunggu ya. Kita akhiri. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Ya, kita bertemu lagi nanti pada waktu penutupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.